Stone City atau yang lebih banyak orang tahu Junk City, kota yang memiliki julukan kota sampah itu mungkin terbilang cukup menyeramkan, di mana mereka yang tinggal di sana hidup dengan para virus master kecil di dekat mereka. Tinggallah di sana Eagle dan sahabat sekaligus seniornya Aether akan melakukan perjalanan panjang dalam membasmi para makhluk yang mengerikan itu. Hei kawan, sepertinya Faster sudah masuk ke dalam kota. Sepertinya keinginan kita untuk menikmati pizza ini harus kita tunda sebentar, kata Aether dengan nada kecewa. Aduh, kenapa sih setiap kita bersenang-senang selalu saja ada Faster yang harus kita bereskan? Tapi berjanjilah, setelah ini kau membelikan aku coklat milkshake untuk menemaniku menghabiskan pizza ini, kata Eagle menggerutu. Ya baiklah, terserah kau minta dibelikan apa, setelah kita membereskan masalah ini, kata Aether dengan senyumnya. Dengan cepat mereka menggunakan kostum dan melesat ke tempat kekacauan Faster. Sambil sampai, mereka terkejut karena Faster yang mereka harus hadapi ternyata sudah begitu banyak, dan dengan cepat mereka berusaha mati-matian untuk mengalahkan Faster tersebut. Dan akhirnya satu persatu makhluk tersebut pun tumbang. Akhirnya habis juga mereka, dan saatnya kita menikmati pizza dan minuman yang kau janjikan itu, kata Eagle dengan antusias. Namun sebelum mereka sempat beranjak pergi, tanpa mereka ketahui ternyata Faster di sebelah Aether masih hidup dan secara tiba-tiba menggigit Aether dan mengeluarkan cairan berwarna biru di sela-sela taring yang menggigit tangan Aether. Meski sambil terkejut, namun Aether berhasil mengalahkannya. Nyahlah kau! Dengan kaget, Aether segera sigap membantu. Namun, Aether telah berhasil mengenyahkan Faster itu. Eagle kemudian menanyakan kondisi Aether. Aether, kau tidak apa-apa? Dengan nada khawatir. Ya, aku tidak apa-apa. Rasanya tidak terlalu sakit. Sepertinya aku akan baik-baik saja, jawab Aether sambil memberi senyuman yang menenangkan. Baiklah kalau begitu, ucap Eagle tanpa menutupi keraguannya. Mereka kembali ke markas sambil tidak lupa membawa minuman yang mereka janjikan untuk diminum sambil menyantap pizza yang tertunda. 1 minggu berlalu setelah kejadian Aether tergigit oleh Faster, Eagle menemukan Aether terbaring di bawah lantai. Eagle membawa Aether ke kamarnya lalu melihat di tangan Aether. Ada bercak berwarna biru di sana. Eagle segera teringat kejadian saat Aether tergigit. Dengan cepat, dia pergi membawa Aether ke rumah sakit khusus untuk menangani pasien yang terkena penyakit akibat Faster. Setelah diperiksa oleh para dokter, ternyata penyakit yang dialami Aether adalah penyakit langka. Hanya Faster tertentu yang menyebabkan penyakit ini. Dan menurut penelitian, hanya ada 3 dibandingkan 2 juta dari Faster yang ada. Eagle seketika sedih dan murung memikirkan kemungkinan apakah Aether dapat disembuhkan. Dokter meminta Eagle untuk membantu mencari obat khusus untuk Aether sambil para dokter menyediakan alat agar dapat membuat Aether tetap bertahan hidup. Tetapi Eagle masih tidak tahu di mana harus mencari obat khusus tersebut. Eagle berpikir positif dan tidak menyerah untuk mencari obat khusus tersebut dan tetap melawan para Faster. Eagle pulang ke rumah dengan perasaan yang sedih dan pikiran yang berkecambuk. Lalu ibu Aether mendatangi Eagle. Ada apa Eagle? Di mana Aether? Ucap ibu Aether dengan penuh tanda tanya. Aether saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Aether terkena gigitan salah satu Faster berbahaya dan langka saat penyerangan, sehingga membuat kondisi yang dialaminya cukup parah. Aku harus menemukan obat untuk menyembuhkannya, tetapi sampai saat ini aku belum menemukan di mana harus mencarinya, kata Eagle dengan perasaan yang sedih, kesal, dan hampir putus asa. Ibu Aether terdiam dan berusaha untuk tidak panik. Maafkan aku tidak bisa menjaga Aether, ucap Eagle dengan rasa yang bersalah. Lalu ibu Aether perlahan mendekat dan memeluk Aether dengan tangisnya yang akhirnya tak dapat tertahan lagi. Tante percaya, kamu pasti akan memberikan yang terbaik untuk Aether, ucap ibu Aether sambil memberikan senyum bijaknya. Sudah 2 bulan lebih, Eagle membasmi Faster tanpa Aether. Dari banyak ke Faster, dia memusnahkan, belum ada info sedikit pun tentang penyakit Aether. Eagle mulai frustasi dan lelah mencari informasi untuk mendapatkan obat untuk menyembuhkan penyakit Aether tersebut.
Ether, maafkan aku, karena aku belum bisa menemukan obat untuk kesembuhanmu, ucap Egel dengan lirih sambil mengusap luka lelahnya. Egel datang ke rumah sakit untuk menjenguk Ether dan menemukan bahwa kondisi Ether masih belum sadarkan diri. Egel menatap tubuh Ether yang terbaring tak berdaya di atas brankas. Ia menghela nafas dan kembali mendam kekecewaannya. Saat akan meninggalkan ruangan Ether, tiba-tiba jendela kamar tempat Ether dirawat pecah karena lemparan batu, dan dengan cahaya yang ada di sekitar ruangan terlihat secari kertas tua tergeletak di lantai. Segera Egel melihat keluar jendela yang pecah itu. Tidak menemukan siapa-siapa di luar sana. Egel mengambil potongan kertas tua yang tergeletak di lantai. Dengan perlahan, Egel membuka kertas tersebut dan membacanya. Egel terkejut. Ternyata kertas tersebut berisi sebuah gambar pohon yang daunnya mulai berguguran. Lalu Egel segera pergi menemui ibu Ether dan berpikir kalau ibunya pasti mengetahuinya. Sampai di rumah Ether, Egel langsung menunjukkan kertas bergambar itu kepada ibu Ether. Ibu Ether terdiam sesaat dan kemudian mengangkat wajahnya sambil berkata, "Sepertinya sudah saatnya untuk kamu mengetahui kebenarannya." Kemudian ibu Ether meninggalkan Egel dan pergi ke kamarnya. Bercampur bingung dan keheranan, Egel duduk sambil menunggu ibu Ether dengan gelisah. Sesaat kemudian, ibu Ether keluar sambil membawa sebuah kotak lalu diberikannya kepada Egel. "Maaf, Tante tidak bisa memberikan informasi ini sebelumnya, karena saya tidak ingin benda ini jatuh ke tangan yang salah," ibu Ether menjelaskan dengan kekhawatirannya yang mendalam. Dulu saat Ether dalam kandungan, ada sebuah pohon yang muncul dari mana asalnya. Dan Tante kemudian meneliti pohon tersebut bertahun-tahun lamanya, sehingga akhirnya Tante menemukan bahwa daun pohon tersebut ternyata dapat menjadi penangkal pertumbuhannya Pfister jenis Knox. Dan diketahui bahwa Pfister jenis Knox amat langka, jelas ibu Ether. Tante kemudian berpesan kepada Ether untuk menjaga kelangsungan hidup pohon yang Tante berikan nama Kyoja itu. Namun saat Tante akhirnya memberi kepercayaan itu, Ether ternyata sangat kewalahan melawan semua. Terlebih, pepohonan sudah mulai rapuh efek dari kebakaran yang terjadi di dekat sana. Ulah Knox yang menyemburkan zat yang mudah terbakar. Jadi Tante membawa pohon itu dan menyembunyikannya di suatu tempat. Itu Ether segera kembali ke. Lalu setelah itu, Egel segera kembali ke tempat di mana Ether dirawat. Egel dibuat terkejut sebab saat ia membuka pintu sudah ada Ether yang tersenyum ke arahnya. Egel langsung berambulan ke pelukan Ether. "Hei kawan, sudah baik kan?" Tatapan sendu Egel melihat panternya yang terbaring lama di ranjang rumah sakit. "Maafkan aku, Egel, aku tidak bisa menjaga diriku sendiri dengan baik, sehingga kau harus membasmi semuanya sendirian. Cepat pulih sehingga kita dapat bertarung lagi," kata Egel tersenyum. "Semoga aku juga bisa menemukan obatmu, Ether. Ini sangat terasa berbeda saat kau tidak ada di dekatku," lanjut Egel. Kali ini Ether menangis. Orang yang sudah dianggap adiknya itu terlihat sangat lelah dan tidak bertenaga. Setelah itu, Egel pergi untuk mencari obat yang bisa membuat Ether sembuh. Mulai saat itu, Egel mencoba membasmi semuanya sendirian. Namun, Egel tak sadar kalau ternyata semakin banyak Pfister yang mereka lumpuhkan, semakin banyak juga evolusi dari Pfister yang tumbang. Bisa dibilang usaha Ether dan Egel saat ini sia-sia. Kemampuan yang mereka miliki itu terbuang sia-sia, hanya untuk menghabiskan sesuatu yang terbilang mustahil diuraikan. Bahkan Egel lupa kalau ada pohon yang harus ia cari untuk menangkal Pfister yang berevolusi. Bisa dibilang daun yang diolah dari pohon itu bisa membuat semua Pfister yang ada tidak lagi berbahaya. Ether memikirkan bagaimana caranya ia bertahan dengan segala penyakit yang dia idap karena Pfister type Knox yang menyerang Ether dengan cukup keras, sehingga membuat Ether sangat kesakitan.
Niat baik Eagle terhambat ketika melihat apartemennya dan apartemennya hampir diserang. Eagle segera melayangkan tendangannya ke arah Knox pemimpin, mendorong pemimpin dari Pfister itu hingga ke pojok. Para Pfister yang lainnya mendatangi Eagle dan mencoba menyakiti serta membuat Eagle lemah. Namun tidak semudah itu. Eagle melepas sarung tangannya dan mengeluarkan sebuah lubang hitam yang menyedot sampah-sampah dari Pfister dan mengirimnya ke tempat antah berantah. Biasanya Ether yang menariknya, namun semua kekuatan sekarang ditransfer ke tubuh Eagle membuatnya memiliki kekuatan yang ganda. Eagle mengangkat Pfister dan menyedotnya dengan tangan yang sudah menunjukkan lubang hitam. Mata Eagle berubah menjadi merah menunjukkan kekuatan yang sudah meningkat ke tahap maksimal. Melawan Knox tidak semudah itu. Eagle sudah hampir kehabisan tenaga. Ia merubah tubuhnya ke dalam wujud serigala untuk menyerang para Pfister. Belum beberapa lantai dia pijak, sudah ada Pfister yang menghalanginya. Kali ini Pfister berwarna merah muda. Pfister yang mengandung campuran jamur dan virus-virus itu menyerang Eagle di tangga yang membuatnya jatuh sebelum Eagle menggunakan kekuatannya. Saat Eagle sudah mau menyerang, tiba-tiba para Pfister itu menghilang lagi. Ternyata bukan yang menghilang, mereka malah berevolusi menjadi sebuah Pfister yang berbentuk raksasa yang menghalangi jalan di dekat apartemennya. Membuat semua warga lari terbirit-birit. Melihat itu, Eagle tak tinggal diam. Ia lari keluar dari apartemennya dan melihat keluar. Sesampainya di sana, Eagle kaget. Pfister apa ini? Mengapa berwarna biru? Eagle bermonolog. Ia sangat terkejut. Seingatnya hanya ada 2 Pfister, yaitu Knox dan Noxy. Lalu jenis Pfister macam apa ini? Pfister itu menghancurkan gedung dengan mudah, melempar mobil dengan mudah, membuat Ether sebisa mungkin menyembunyikan rasa takutnya. Ia berpikir melawan Pfister kecil saja dia sudah kewalahan, apalagi melawan Pfister yang sebesar raksasa itu. Eagle mencoba menarik Pfister baru itu dengan kekuatan black hole-nya. Namun yang Eagle tarik justru malah benda-benda yang terurai, seperti puing-puing gedung yang sudah hancur, mengakibatkan terkurasnya tenaga Eagle karena mencoba membuang segalanya lagi. Lalu kekuatan itu ia keluarkan, uap pembersih semburan dari tangannya yang membuat Pfister itu kesakitan. Oke, permulaannya bagus. Eagle mengeluarkan kapak dari tangannya, hidden item yang belum sama sekali Eagle keluarkan selama dia bertarung. Berharap kalau dia bisa mengalahkan Pfister itu dengan pedang pemberian dari tuanya dahulu. Tebasan pedang itu mengenai dada Pfister dan menyebabkan keluarnya limbah dari tubuh Pfister itu. Sadar tak sadar, Aether tak bisa melakukannya sendiri. Mencoba menarik perhatian para warga untuk mengeluarkan semua alat pembersih. Mereka mencoba melawannya bersama. Keajaiban muncul. Perlahan Pfister raksasa itu menghilang dan menyisakan beberapa Knox dan Noxy. Pfister biasa. Secara tiba-tiba, Aether muncul memusnahkan Pfister yang tersisa dengan sinar antah berantahnya. Namun anehnya, tubuhnya terlihat sehat seperti biasanya. Tidak ada luka sekalipun. Kau terkejut ya? Selamat Eagle, kau berhasil melakukannya sendiri. Aku selama ini mencari pohon sakti yang akan menyembuhkan kota ini. Makanya saat itu aku berpura-pura jatuh sakit. Sekarang mari kita bersihkan kekacauan ini dan suruh warga di sini untuk menjaga kebersihannya mulai sekarang. Jujur, saat itu Eagle sangat terkejut. Jadi ternyata ini hanya misi yang sebenarnya. Pfister itu memang nyata, namun ternyata selama ini Eagle sudah tahu pemusnahnya. Pantas saja, itu dengan mudah metransfer kekuatannya pada Eagle. Sejak saat itu, para warga bekerja sama untuk membersihkan kota agar para Pfister tidak muncul lagi. Menanam pohon, membersihkan sela-sela rumah, menyemprotkan disinfektan pada setiap rumah. Semua Pfister tidak akan muncul kalau mereka rajin membersihkan kota.
menyisakan hanya kebersihan yang ada di kota itu sekarang. Kota itu tidak dapat dibilang kota terkotor lagi. Bisa dibilang malah sebaliknya. Sekarang kota tersebut menjadi sebuah kota yang bersih. Berkat semua kerja keras warga di sana. Selagi mereka masih bisa membersihkan sesuatu yang kotor, Fester tidak mungkin akan kembali. Itu yang terjadi beberapa tahun silam pada kota Tombstone yang sekarang mengubah namanya menjadi Kirei Town, di mana sekarang kota itu dinobatkan oleh kota yang paling bersih dan paling cantik. Selagi masih bisa menjaga kebersihan, semua penyakit dan virus tidak akan ada. Jadi, jagalah kebersihan di sekitar kalian.